صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك barang ya Nabi sekalian, ini hari pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam menuju ridha ilahi, semoga Allah ridai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah Majlis Ta'lim Al-Mustaqim, wabil khusus kepada segenap para asatidzah, khususnya kepada Al-Mukarramah selaku pimpinan Majlis Ta'lim Al-Mustaqim, yaitu Ustadzah Hajjah Nur Hayati, juga kepada saudari Ustadzah Hajjah Ibit, dan segenap para asatidzah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini
melindungi kita yang memang ikhlas ridha mendatangi majlis-majlis taklim, yaitu surga-surganya Allah, dalam rangka kita menuntut ilmu. Senantiasa ilmu yang kita gapai, yang kita kaji, yang kita dapat, walaupun sedikit, dapat manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya harapkan kepada ibu-ibu jangan pernah bosan. Yang namanya orang belajar wajib hukumnya. Dari lahir dari buaya ibu kita sampai kita masuk ke perut bumi, itu kita diwajibkan untuk belajar menuntut ilmu gitu. Kalau kita yakin sudah mampu, maka kita boleh mengajarkan. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian orang pandai, wala takun jahilan, jangan kalian jadi orang bodoh. Gimana caranya supaya kita jadi orang pandai? Minimal bermanfaat untuk diri pribadi dan keluarga. Ya. Bagaimana supaya kita nggak jadi orang bodoh? Au muta'aliman, kita belajar dan belajar. Kalau kita nggak sempat, memang kebetulan kita rumahnya dekat rumah majelis taklim, au mustami'an, dengerin aja ada orang ngaji, dengerin, dapat pahala kan dengerin. Atau kalau kita nggak bisa dengerin, cinta, demen, seneng aja sama orang melihat ngaji itu. Ya. Nanti kalau kita sudah timbul rasa mahabbah, yang tadinya kita malas taklim, malas belajar, dikembalikan akal pikiran kita, iman kita diangkat oleh Allah, hingga kita mau melaksanakan menuntut ilmu. Jangan kita jadi yang kelima, walau takun khamisah. Yang kelima itu sama orang ngaji itu kayaknya kesel, jengkel, keganggu gitu ya. Jadi kita mau perlu benar-benar yang namanya ngaji mah, karena ilmu kita mah pasti ada manfaatnya. Diamalkan tidak diamalkan, ya tetap belajar, karena wajib belajar mah wajib. Iya. Sore hari ini diawali dengan taklim, biasanya taklim terakhir karena memang saya harus hadir di kantor Umroh Family. Umroh Family itu di samping rumah sakit apa nih? Rumah sakit Islam. Saya Bangka Putih. Nah, kalau ibu mau kunjungan silakan main ke sana. Itu ada 18 kamar. Kalau orang dari jauh bisa nginap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan ila hadrati Syekh Al-Fadil Al-Alamah Syekh Al-Fadil Syekh Nawawi Tanar Al-Batani wa Syekh Al-Fadil Syekh Jaluddin Asy-Syi'bi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan yang lalu masih Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalitsu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalitsu utawi iki iku bab tsalitsu kang kaping 3. Fi fadilati ing dalam nerangake keutamaane Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sampun ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana menghiasi, Allah menghiasi as-sama bil kawakib, Allah menghiasi bulan itu dengan bintang. Wahia
Asy-syamsu wal qamar wan nujum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan matahari, dengan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada zayyanal Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu bi aswatikum, dengan suaramu yang merdu. Ya kalau bisa ya jangan pakai lagu saka. Kalau bahasa Sunda saka itu saka dayak. Ya, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan zayyanal Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara yang merdu. Ini baca Quran suaranya semaunya, tapi giliran dangdut merdu sekali. Padahal perintah Allah zayyanal Qur'an bi aswatikum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan matahari, bulan, dan bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat itu dengan malaikat Jibril. Jadi Jibril ini yang menghiasi para malaikat. Jadi raja para malaikat. Bahwa naqibul malaikat. Jadi malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari seluruh para malaikat. Maka sholawatannya sholawat Jibril. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Pasti hafal semua. Siapa orang yang bersolawat Jibril itu pada malam Jumat, maka Allah tidak akan putus rizkinya, dimudahkan rizkinya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Malik Ridwan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jibril lagi terus bolak-balik sebanyak-banyaknya. Allah jaminkan rizki kita tidak terputus. Andai kata beras kita tinggal 2 liter, disambung lagi sama Allah, bisa kembali beras lagi. Kalau duit kita tinggal 100.000, disambung lagi sama Allah, ditambah 1 juta. Jadi kalau malam Jumat sebelum Yasin, habis sholat maghrib banyak sholawatannya, sholawat Jibril, tapi diawali dengan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Malik. Gampang itu, mudah, semua juga hafal. Ngalamin kecil itu mah sholawatan dari zaman baheula, dari zaman dulu. Allah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata bil hur wal qusur, dan Allah menciptakan surga bil hur dengan bidadari, wal qusur, serta Allah menghiasinya dengan apa tuh qusur? Istana-istana surga. Jadi surga itu dihiasi oleh Allah, sengaja Allah ciptakan. Dihiasinya surga itu dengan para bidadari. Siapa yang mau jadi bidadari di surga, dari sekarang sholatnya jangan tinggal waktu. Sholawat banyakin, sholat ya 5 waktu, tepat waktu minimal. Banyak zikir kepada Allah. Karena nanti kalau kita di surga umurnya sama 35 semua. Ya, yang udah ompong giginya 300 sekarang di surga semua rata 35 tahun. Makanya banyakin apa? Sholawat, banyak zikir, sholat 5 waktunya jangan ditinggalin.
Terus tinggalin maksiat. Kalau udah sholat 5 waktu, tinggalin maksiat. Tinggalin innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Awas. Biar kita nanti di surganya, masuk surga kita sama-sama muda semua. Iya. Jadi Allah menghiasi surga dengan para bidadari dan istana-istana surga yang begitu indah, ya, yang untuk kita tempati. Permasalahannya ini ada yang nanya, surga itu kan ya, bidadari itu kan untuk laki-laki. Terus kalau yang perempuan gimana? Ngiri perempuannya, ya kan? Perempuan bagaimana? Justru perempuan itu dijadikan bidadari, nggak ada yang ngiri. Udah di surga mah udah tenang aja. Sekarang mah siapa orang yang ibadahnya baik, tidak didasari dengan dzunub, dengan ma'asi, mati masuk surga, di surga jadi bidadari. Siapa yang mau jadi surga, di surga jadi bidadari, ngajinya nggak boleh prek-prek, ya, kecuali batuk sakit. Wa zayyanal anbiya'i bi Muhammadin, dan Allah menghiasi para nabi itu dengan nabi kita, nabi besar Muhammad. Dari seluruh para nabi dan para rasul, Allah hiasi para nabi itu dengan nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk sebaik-baik dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad yang mampu memberi syafaat kepada seluruh umatnya, memberi syafaat kepada seluruh dunia, negeri, semua diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik manusia, hewan, ya, pepohonan, binatang, semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ati, dan Allah menghiasi hari-hari itu dengan hari Jumat. Hebatnya hari Jumat ini adalah bisa menjadi sebagai pengganti orang-orang fakir yang tidak mampu berangkat Arab Saudi, Zaroh, Mekah, Haji dan Umroh. Itu bisa mengganti orang-orang yang memang fakir, tidak bisa. Dengan cara apapun sudah tidak bisa. Maka dengan cara kita sholat terus, sholat Jumat nggak pernah prek bagi bapak-bapak, itu mendapat pahala haji dan umroh gitu. Ini haji. Dan hebatnya pahala hari Jumat itu, bapak-bapak wajib tuh mandi sunnah Jumat. Nah, ibu-ibu juga sunnah tuh di rumah tuh mandi. Ketika mau berangkat, bapak kita udah disiapin sarungnya, sorbannya, baju kokohnya, peciknya kita siapin. Itu pahala besar buat seorang istri. Kasih air minum dulu, kasih minum berangkat. Nanti pulang dijemput, tunggu di rumah, tunggu di pintu. Jangan ini laki pulang Jumat, laki pulang suami, mending kalau tidur. Masya Allah, suara kepit larinya hari Jumat. Nah ini ambil pahala di hari Jumat itu. Ya, selain yaumul Jum'ati hijjul fuqara, hari Jumat itu adalah menjadi pahala hajinya orang-orang fakir, juga mendapatkan pahala bagi kita menjadi seorang istri itu. Jangan mentang-mentang ada udah malamnya malam Jumat, nggak cukup di malam Jumat. Malam Jumat mau beda itu, Pak. Ya. Jadi ada lagi manfaat yang lebih besar kalau lagi kita mau berangkat Jumat, siapin itu semuanya, ikhlasin lagi kita pergi Jumat. Nah, bahkan kalau lagi kita masih tidur gebah, sholat Jumat. Nah, jangan ini berangkat Jumat, bini pada selingkuh. Kan masuk tuh di TV, di medsos, ya kan? Udah lihat tuh, suami sholat Jumat, istri digerebek masa. Naudzubillah. Kalau orang-orang majelis taklimah, insya Allah orang beriman, laki sholat Jumat, kita banyak
baca sholawat. Tunggu lagi di rumah. Kalau udah waktunya khotib berhenti, ngedengar suara imam berkumandang, udah tungguin dari depan pintu, Hajar Aswad datang. Dapat pahala mencium Hajar Aswad. Banyak sholawat. Sholawatnya bagaimana? Sholawat Jumat. Bisa nggak ibu sholawat hari Jumat? Siapa yang baca sholawat di hari Jumat 80 kali akan dihapus dosanya sebanyak 8.000 tahun. Tuh, baca sholawat Jumat itu suka dengar gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil wa ala alihi wa sahbihi. Mau wasalim boleh, mau ajmain boleh ya. Jangan sampai istilahnya kita nggak baca sholawat hari Jumat. Jadi kalau kita lagi Jumatan, kita banyakin sholawat. Pulang lagi cium tangan, langsung ambil air wudhu, kita sholat dohor. Baca lagi sholawat banyakin, insya Allah kita bakal diampuni dosanya. Kalau baca 80 kali dosanya 8.000. Emang kita hidup sampai 8.000 tahun. Begitu hebatnya Allah, usia kita 45-50 tahun kok pahala bisa 8.000 tahun. Tapi jangan macam-macam. Kalau umur kita 50 tahun maksiat 1 kali ya, enggak sholat berjamaah, enggak baca Quran, enggak sedekah, enggak rame-ramein majlis, enggak kasih yatim, dosanya berapa? 500 ditaruh di neraka. Kalau mau silahkan, terserah Anda. Terserah Anda kalau mau, ayo. Berjamaah itu kalau ibu-ibu sama babahnya di rumah. Habis sholat baca Quran walau 5 ayat. Terus kalau pagi jangan ngomongin orang, keluar pintu cari tetangga yang terdekat yang susah, kasih tuh goceng, nggak punya ya kita silaturahim, jangan ngomongin orang. Terus setiap di mana aja ada majlis kita datang, wa imaratul majlis, ramein tuh majlis ya kan, wa imaratul musolah, ramein musola. Yang kelima yaitu jangan pelit sama anak yatim. Kita pelit sama anak yatim, sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, ramein majlis, sama yatim pelit, masuk neraka 500. Pelit beneran ini, sengaja mau ngasih gitu, bukan karena gak ada duit. Pelit bener 500 tahun. Maka Allah hebat, sholawat 80 kali 8.000 tahun dibalas. Yakin gak itu? Kalau kita iman Islam yakin, jangan gak yakin karena itu hak Allah. Allah, dimana Allah memberi surga pasti ada neraka. Maka walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sapa kang iman kabeh. Barang siapa yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kepada Allah, surga Allah gaib, neraka Allah gaib, maka wa yuqamus shalah, kata Allah, dirikan sholat. Untuk apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa yuqamus shalah, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, beri tuh rizki dariku sebagian untuk no yatim, duafa, nenek-nenek yang pada peot, giginya tinggal satu, kasih. Kasih sunat. Udah diatur sama Allah, kita hidup ini udah diatur, rizkinya masing-masing. Ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang wajib memberi, dia nggak memberi kepada fakir miskin, kepada yatim, kepada apa, siap-siap bahkan 500 tahun di neraka. Begitu aja, gampang aja, masih simpel ya. Ingat tuh, siapa yang punya duit masih pelit, ingat pas banyak duit, wah nggak ngasih yatim, ingat takut 500 tahun di neraka.
Wazayyana al-layali bilayalatil qadr. Bilailatil qadr. Wazayyana al-layali bilailatil qadr. Dan Allah menciptakan malam itu bilailatil qadr, dengan malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu namanya surat apa itu namanya? Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu ayatnya ada berapa? Suratnya, ayatnya. Hah? Hurufnya. Bingung-bingung nih kalau ngitung huruf Al-Qadar sampai jam 6 enggak hitung. Ayatnya ada berapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Terus malam bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Ada berapa ya? Oh 5. AJP tahu. Tuh. Hurufnya ada berapa? 5. Huruf 5. Al-Qadr kan? Al-Qadr ada berapa huruf? 5. Oh 5 huruf. Surat Al-Qadr itu ada berapa ayat? Terus dari itu ayat itu ada berapa ayat? Setiap huruf surat Al-Qadr itu adalah ada satu titik dari air itu malaikat ketika kita berwudu. Pahalanya buat kita. Satu huruf 100 derajat. Maka di dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu semua hurufnya ada 114 huruf. Waktu wudu itu jadi pahala buat kita. Nih kalau kita habis wudu jangan dibersihin mukanya karena di situ ada malaikat. Setiap satu tetes malaikat itu dapat pahala dari Allah 100 derajat. Maka Allah tidak sia-sia menciptakan apa? Menciptakan hari, menciptakan Quran, ayat-ayat semua mengandung. Termasuk Bismillah ada 19 ayat. Itu adalah sebagai apa? Tameng kita nanti di akhirat. Di setiap ayat Bismillah itu ada 19. Setiap satu huruf Bismillah itu menjadi tameng kita, yaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang paling bengis diciptakan oleh Allah, paling galak. Kalau ada orang ibadah terus, maksiat terus, jangan macam-macam, udah masuk surga dipinggang, masuk di neraka. Nah, tapi kata Allah, malaikat Zabaniyah itu dia masih punya iman setitik, masih ngaji di majlis taklim al-mustaqim, ambil satu titik zahro biji zahro yang punya iman. Kata Allah, Zabaniyah ambil, taruh ke surga, masuk ke surga. Jadi yang kemarin-kemarin kita punya dosa, taubat sekarang. Ya, taubat. Yakin gak kita punya dosa? Yakin lah, ainul yakin, hakul. Yakin, harus dong, harus. Ini juga mau berangkat belum tentu gede-gede sama babaknya. Mau berangkat, mau menabung, gak beli duit, gede sama babaknya. Itu dosa. Yang gak punya baba ya nyari baba lagi. Allah menghiasi hari dengan malam. Malam itu dengan malam Lailatul Qadar, itu malam kepastian, malam yang ditentukan oleh Allah. Qadar, ketentuan dari Allah. Apakah malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan suci Ramadan? Di Ramadan doang bukan kira-kira Ramadan. Qadar. Kan kebanyakan malam Lailatul Qadar itu adanya di terakhir malam bulan suci. Ketika kita setelah 15 hari berpuasa membaca doaku Allahumma hdina fi man udah makan ketupat tuh semua tuh. Ya kan? Terus baca suratnya ganti dengan apa? Yang biasanya kulhu diganti inna anzalnahu ila akhiriha, sampai terakhir baca. Itu malam ketentuan, kepastian. Semua iktikaf di masjid. Supaya apa? Untuk menggapai malam Lailatul Qadar.
kepastian yang seharusnya tahun ini mati karena dia dapat malam Lailatul Qadar, diangkat, ditambah usianya oleh Allah menjadi 10 tahun lagi. Harusnya setelah Ramadan Syawal itu mati, ditentukan oleh Allah mendapat malam Lailatul Qadar, ditambah 20 tahun lagi. Yang harusnya dia itu ditentukan miskinnya sudah sampai situ, kalau memang dapat Lailatul Qadar diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapai malam Lailatul Qadar ini bukan di bulan suci Ramadan aja. Malam-malam biasa pun yuk bangun, tidur sore-sore, bangun malam qiyamul lail, salat, syukur wudu, salat tasbih. Walaupun salat tasbih itu adalah dilakukan minimal seumur hidup sekali. Lalu tahajud, istikharah, hajat, minta sama Allah, qadarnya Allah. Ya Allah ya Rabb, 1 tahun ini aku punya utang banyak, lunasin ya Allah sebelum tahun ini mencapai sampai 12 bulan. Itu ada malam Lailatul Qadar, di malam itu ada malam Qadar, kepastian. Karena Allah ciptakan dunia ini seperdetik ada kematian semua. Setiap mati pasti hidup. Di saat semua sunyi mati, kita hidup dalam qiyamul lail. Minta sama Allah. Insyaallah. Lah saya nyari kantor aja susah, Bu. Kudu nyewa sono puluhan juta. Qadar Allah gratis, saya nggak nyewa kantor, tuh dikasih. Kalau orang-orang 30 juta. Tuh, saya terima kasih sama Kiai Fadilah namanya. Orang Pisangan sebelah sana itu. Jembatan tol sebelah sana. Alhamdulillah, beliau rumahnya besar, ada 18 kamar. Saya dikasih 1 kamar, tapi kamar itu bisa untuk tamu dari luar-luar kota. Coba kalau dipikir, duit dari mana saya 30 juta? Ya kan? Karena qadar Allah ada. Allah kirim orang baik, kasih, pakai hari itu kamar, kita barang-barang aja dipakai. Jadi kantor saya udah kerja di sekarang, gak usah datang orang lagi. Siapa yang mau daftar umroh di Cempaka Putih aja. Jadi Allah menghiasi malam dengan malam Lailatul wa zayyana asy-syuhuri bi syahri Ramadan, dan Allah menciptakan bulan-bulan itu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang tadi kita bahas. Yang di antara 12 bulan ada bulan yang sangat hebat dijadikan sebagai penghias bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan kita ditolak oleh Allah. Maka disiapkan ada malaikat raqib, ada malaikat atid di bulan suci Ramadan. Siapa yang ibadah khusyuk ditambah-tambah kemuliaannya, diampuni dosanya. Yang maksiat diampuni oleh Allah saat itu. Karena setan terbelenggu, dibelenggu setan. Mana setan? Ada. Setan itu adanya di diri kita. Di bulan suci Ramadan. Hebatnya Allah menghiasi bulan dengan bulan suci Ramadan, karena Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Maka setiap bulan suci Ramadan itu digembor-gemborkan hadisnya. Man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadu ala niran. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka ia diharamkan jasadnya dari api neraka. Hebat bulan suci Ramadan itu. Ya, maka kita harus tambah-tambah keimanan kita kepada Allah, karena Allah menciptakan kita, sudah ada wadah untuk kita, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanal masajida bil ka'bati, dan Allah menghiasi masjid-masjid itu dengan Ka'bah, yaitu Makkatul Mukarramah. Makanya kita kalau sholat menghadapnya ke kiblat, melihat Ka'bahnya di sajadah. Siapa yang pengen ngelihat sejadah langsung, pengen ngelihat Ka'bah langsung, jangan di sejadah terus, daftar ke umrah family. Daftar ke umrah family. Kalau sampai sana mah nggak ada sejadah nggak ada gambar Ka'bahnya, karena Ka'bah udah ada di depan kita. Siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, di Makkatul Mukarramah, masih ngeliatin sejadah, itu namanya nusuj. Bukan nggak sah sholatnya, tapi su'ul adab. Ya, di Indonesia kita pengen lihat Ka'bah, bikin sejadah ada Ka'bahnya. Giliran sampai Arab di Makkatul Mukarramah, Ka'bah di depan kita, ngelihatnya ke sini.
Maka di Makkah semua ngelihatnya langsung ke Ka'bah. Ya. Hebat Allah itu. Kalau kita di sana nggak ngelihat Ka'bah, kita baru masuk aja udah masya Allah, baru masuk udah sedih mata keluar. Dosa kita nggak perlu ada yang ngasih tahu, udah ingat semua. Yang kita umpet-umpetin kebongkar semua dosa kita, semua dosa. Tinggal kita tobatnya aja. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah ciptakan hiasan kitab-kitab itu dengan kitab Al-Qur'an. Zabur, Taurat, Injil. Siapa penghiasnya? Adalah Al-Qur'anul Karim, yang konon itu sudah tidak dipakai, dihapus oleh Al-Qur'an yang 3 kitab itu. Taurat, Zabur, Injil, semua ada di Al-Qur'anul Karim. Yang Quran itu sendiri hebatnya Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila, pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, untuk menjadi petunjuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda untuk manusia mengerti perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini surga, ini neraka. Oh, kalau gua laksanain ini gua masuk neraka, gua ngasih ini masuk surga, saudara. Itu Quran yang nunjukin, ya. Maka hebat Allah mah. Bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu juga isinya Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah hiasi Quran itu bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tidak menjadi Al-Qur'an kalau Quran itu tidak dihiasi dan tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillah adalah kalimat yang sangat dahsyat. Di samping yang menyembuhkan penyakit, tidak ada penyakit bisa sembuh kecuali dengan menyebut asma Allah. Tidak ada usaha yang barokah kecuali ia sebut asma Allah. Tidak ada orang yang mau naik kendaraan selamat kecuali ia sebut asma Allah. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali menyebut asma Allah. Maka bismillah ini jadi kunci segala kunci masuk surga. Bismillah. Sakit sembuh, bismillah. Pengen berangkat umroh, bismillah. Bismillah. Bismillah aja banyakin. Bismillah, bismillah, bismillah. Tapi sambil usaha. Dengan bismillah mari kita sama-sama, karena kalimat bismillah ini, ya, kalimat bismillah ini akui aja, akui Bu, akui, jangan bohong ya, jangan bohong. Ini kita kadang lupa, giliran makan susah, ya Allah, susah banget. Makannya pakai apa? Ikan asin, sambal mentah, nasinya tinggal dikit bertiga, baru dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, giliran makannya enak-enak, Masya Allah, ini dia nih makanan gua, gurame bakar, ikan asam, sayur lodeh. Lupa dengan bismillah, langsung aja. Apalagi kalau siang, palaku yang langsung SMS, rujakannya, rujaknya medok, gulanya coklat itu, udah bismillah langsung aja. Alhamdulillah, habis kerja pulangnya mencret. Maka jangan tinggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kullu umurin ghairu muhkirat. Jadi disunahkan setiap kita akan melakukan yang baik-baik, tiap melakukan yang ada manfaatnya, maka bacalah bismillah. Kecuali mau jangan baca bismillah. Mau nyolong jangan baca bismillah. Mau ngomongin orang jangan baca bismillah. Mau ngambil duit lagi di dompet, awas, jangan baca bismillah. Karena bismillah ada sejarah.
Ada seorang wanita yang benar-benar iman kepada Allah, yang mengamalkan bismillah, bismillah, bismillah. Setiap waktu bismillah. Kebetulan dia punya laki emang kurang bagus, Bu. Qadar Allah memberikan suami tukang kawin, tukang judi, tukang mabok, tukang rampok. Iya. Ada bininya bikin bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dia gedek gitu. Bismillah terus, bismillah terus. Ngapain sih kamu? Ya bismillah itu kan kita supaya hatinya adem bang katanya. Udah, gua mau pergi. Gedek tuh lakinya. Karena gedek tuh lakinya sama bininya punya pikiran jahat, pengen matiin tuh bininya, pengen dimatiin. Berangkat tuh lakinya ke pasar cari ular kobra gitu. Cari ular ya, cari ular kobra. Dibelinya tuh ular kobra. Ada 10 lah. Dibeli 10. Dimasukin ke tempat ular kobra. Sampai rumah dia masuk. "Woi, mana istriku?" "Enggak ada." Lagi biasalah. Pas pulang dipanggil, kata lakinya, "Ini dalamnya ular mati." Kata lakinya. Nah, bininya kan orang bacanya bismillah terus. Megang itu tempat ular, bismillah. Buka. Tapi jangan di sini, di dalam sana. Aku mau keluar. Lakinya pergi, dibuka, baca bismillah. Dibuka lagi, baca bismillah. Pas baca bismillah, dibuka isinya apa? Emas semua. Masya Allah. Bisa buat gelang, bisa buat kalung, ya kan? Udah begitu, "Abang," katanya, "ini emasnya banyak," gitu kan. Waktu lakinya kaget, "Hah? Kenapa itu emas? Harusnya lu mati tuh." Jadinya emas. Emang dasar orang yang punya iman. Dia pergi lagi. Lain kali ini bukan buat kamu ya, buat aku. Dia pergi lagi ke pasar. Dia beli lagi tuh ular. Nyampe rumah dia nggak ngasih tahu bini, "Main buka aja." Pas dibuka ular bener ceplok. Disantak langsung itu. Lehernya modar. Itulah hebatnya penyelamat dan pemberi rizki, membunuh tanpa ada hukuman dari polisi. Siapa yang membunuh? Orang lakinya mati kena ular, ya kan? Lakinya mati kena ular, istrinya dapat rezeki, dapat pahala, masuk surga. Ya, maka jangan cari laki yang begitu, Bu. Cari lakinya yang enak-enak aja ya. Yang punya doa ini adik saya yang cantik, suaminya nanti iman kepada Allah. Masih muda harus punya suami dong. Masih muda harus punya suami. Kita doakan semoga beliau dapat istri yang suami yang bertanggung, khususnya umumnya kepada yang janda di sini, dapat suami yang beriman semua. Yang punya suami, suaminya benar-benar istiqomah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Udah berubah sekarang panggilan janda, jendis. Oh, jendis. Apa tuh jendis? Janda rasa gadis. Masya Allah. Ini kalau dilanjutin rumah saya ketawa semua. Udah, kita ngajinya kelamaan karena sebentar lagi saya harus berangkat. Jadi saya sebelumnya tutup pengajian, saya mohon maaf lahir batin. Tetap saya bersyiar kepada ibu-ibu yang mungkin saat ini belum ada niatan. Ya, saya selalu berdoa semoga semua juga punya keinginan untuk berangkat haji dan umroh. Nah, kebetulan di Umroh Family ini ada solusi yang terbaik. Ibu daftar, kalau kata saya gratis, itu gratis beneran, Bu. Kalau daftar, tinggal terserah ibu mau berangkatnya kapan. Enggak didorong-dorong supaya habis daftar besok umroh, enggak. Nah, dari hasil daftar ini, insya Allah ibu bisa usaha. Tuh, dari hasil daftar ini ibu bisa usaha, dibuatkan rekening. Kalau ada orang-orang yang berangkat melalui ibu dapat ujur. Halalan tuh ibadah. Jadi ini baru satu nih yang ngasih pendaftaran ke saya nih. Namanya Ibu Bumi Siti Hasanah. Ya, bagi yang lainnya masih tertinggal bisa nyusul besok. Ini gratis, nggak diminta bayaran. Setelah daftar nanti saya daftarkan supaya dapat buku rekening. Buku rekening itu tujuannya kalau ibu-ibu dapat orang itu ditransfer keuntungannya ke ibu gitu. Bukan buat siapa-siapa. Bukan berarti harus daftar. Ini kalau udah daftar harus wajib berangkat haji besok, nggak bisa. Ini mah daftar namanya orang pengen berangkat mah kudu niat harus karena niat itu harus dibarengi dengan amal an-niyatu qasdu syai' bi fi'lihi. Niat itu harus dibarengi dengan amal
kekuatan. Kalau udah dicatat ini, Allah dengar. Oh, siapa tahu kita boro-boro pagi makan sore kagak. Pas udah nyatet tiba-tiba ada usuran dari kampung. Masuk surga. Nggak apa-apa jadi umroh sultan juga nggak apa-apa. Jadi namanya umrohnya umroh sultanah umroh boleh ngegusur yang nggak apa-apa. Yang penting itu halal. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.